Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Pengakuan itu seperti kita sedang mengambil sesuatu dari dalam diri kita, kemudian membuangnya. Memuaskan ketika kita berani mengakui kesalahan kita. Seperti yang saya katakan kemarin, hal yang kita sembunyikan adalah hal yang paling berbahaya untuk kita. Doa bukanlah suatu keharusan, tapi kehormatan. Astaga, ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena Tuhan pencipta segalanya, yang sangat berkuasa, yang maha hadir dan mengetahui semuanya, berkata, "Datanglah padaku dengan berani, dan mintalah apapun yang kamu butuhkan dan inginkan. Aku akan memberikannya kepadamu." Dan kabar baiknya adalah saudara tidak harus menjadi manusia sempurna untuk melakukan ini. Karena kita hanya akan mendapatkan kekuatan saat kita berdoa dalam nama Yesus. Saat kita berdoa dalam nama Yesus, kita mempersembahkan Yesus kepada Bapa, bukan kita sendiri. Saya tidak berdoa dalam nama sendiri, saya harap saudara juga tidak. Kita berdoa dalam namanya. Menurut saya, doa adalah hal rumit bagi beberapa orang. Dan iblis dengan mudah membuat kita merasa doa kita itu salah. Pernahkah saudara merasa walaupun saudara sudah serius berdoa, tapi setelah selesai, saudara kemudian menjadi ragu, menjadi bingung apakah saudara sudah berdoa tentang hal yang harus didoakan, merasa doa saudara kurang panjang, meragukan perkataan saudara. Dan setelah mengalaminya bertahun-tahun, saya belajar bahwa doa bisa menjadi hal yang sederhana dan memuaskan Tuhan. Doa tidak harus panjang atau dengan kata yang sempurna, saudara hanya perlu kejujuran dan kesungguhan hati. Doa bisa di mana saja, kapan saja. Seperti yang saya katakan kemarin pagi, alasan mengapa doa tidak dijawab adalah karena kita tidak meminta. Saudara tidak dapat karena tidak meminta. Saya yakin pasti banyak hal yang saudara khawatirkan atau permasalahkan yang membuat saudara lupa untuk berbicara kepada Yesus. Atau mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak punya waktu untuk sesuatu yang kita hadapi. Jangan hanya ceritakan masalah besar. Ceritakanlah semuanya. Dan sejujurnya, ketika Tuhan menjamah hidup saya pada tahun 70, dan saya berjanji untuk mengikutnya dengan sungguh-sungguh, satu hal yang saya senangi adalah saya belajar dan mengetahui bahwa Yesus ingin mengetahui semua hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya berikan contoh nyata yang sederhana. Ketika Yesus memberikan Roh Kudus ke dalam hati saya di dalam mobil, dan saya merasakan seperti seseorang memberikan saya kasih dalam bentuk cairan. Saya bahkan menyukai ganja, bentuknya sangat cantik. Itu yang saya rasakan, seperti mabuk oleh kasih Allah. Dan rasanya tidak pernah hilang. Awalnya terasa seperti saat bulan madu, tapi kemudian kembali ke dunia nyata. Dan ketika saya sedang bermain bowling, saya merasa tidak terlalu baik ketika saya bermain, dan saya belum terbiasa mendengar suara Allah, dan kadang walaupun kita mendengar, kita tidak yakin. Dan dengan jelas saya dengar Roh Kudus berbicara, "Kenapa kau tidak meminta bantuanku?" Dan otak saya dengan otomatis menolaknya. Saya tak bisa minta tolong Tuhan. Tapi saya tetap melakukannya. Tuhan menolong saya. Saudara tahu, perjalanan saya cukup panjang. Tapi karena perjalanan panjang itulah yang membuat kita sadar bahwa Tuhan ingin tahu semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan memiliki hubungan yang intim dengan Yesus melalui Allah. Sekarang kita tidak bisa datang sendiri, tapi kita bisa melalui Allah. Kita bisa datang padanya dan percaya bahwa pintu itu selalu terbuka. Saya beritahu sesuatu, ketika kita berdoa, Tuhan selalu mendengar. Bukankah itu baik? Amin. Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu ada.
Jadi yang harus saudara lakukan itu meminta kepada Tuhan, dan saya berpikir beberapa dari saudara yang walaupun hanya mendengar itu hari ini itu adalah hal berharga karena saudara sekarang bisa meminta pertolongan Allah untuk mengatasi masalah yang saudara seharusnya tidak mengatasinya sendiri. Hal kedua yang bisa menghalangi doa adalah menyimpan kemarahan pada seseorang. Topik ini sudah pernah dibahas, tapi kita bahas lagi. Jangan tidur atau bangun sambil marah. Hal ketiga yang kita bahas adalah dosa tersembunyi. Sekarang sejujurnya dosa bukan masalah kalau tidak disembunyikan. Sama sekali bukan masalah kalau kita tidak menyembunyikannya. Dan sebenarnya ketika kita berbicara tentang dosa, ketika kita mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, kita tidak melakukannya untuk Tuhan karena Tuhan sudah mengetahui semuanya. Jadi bukan seperti, dan Tuhan saya melakukan beberapa kesalahan kemarin. Ya, aku mengetahuinya. Tapi lihat, menurut saya, pengakuan itu seperti kita sedang mengambil sesuatu dari dalam diri kita, kemudian membuangnya. Memuaskan ketika kita berani mengakui kesalahan kita, seperti yang saya katakan kemarin. Hal yang kita sembunyikan adalah hal yang paling berbahaya untuk kita. Sekarang hal pertama yang ingin saya bicarakan adalah bagaimana keraguan itu bisa menghancurkan doa kita. Yakobus 1 ayat 5-8. Yakobus pasal 1 ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, dan itu termasuk sebagian banyak dari kita, hendaklah ia memintanya kepada Allah, itu termasuk saudara, dengan bebas. Berarti itu lebih dari cukup dan tanpa gangguan. Yesus tidak menolak untuk menolong kita, ia ingin melakukannya, tidak mencela dan tidak mencari-cari kesalahan. Saya bisa duduk dan membaca kitab ini berulang kali dengan teliti. Saat saya menghampiri Yesus, walaupun beberapa masalah saya karena saya sendiri, karena saya menyalahgunakan kehendak saya menimbulkannya sendiri, saya tidak mendengarkan perkataan Tuhan, saya tidak merasa damai. Walaupun dengan semua hal itu, saya tetap bisa menghampiri Tuhan dan meminta pertolongan. Dan Tuhan tidak mencela saya, tidak mempermalukan saya, dan Ia tidak menyalahkan saya. Ia menolong saya. Sekarang bukan berarti Tuhan tidak mengajari saya atau melatih saya atau memperbaiki saya. Tapi salah satu contoh yang selalu saya gunakan adalah kalau anak saudara tidak melakukan pekerjaan rumah, tapi mereka selalu main di luar dan ada orang yang menindas mereka, dan mereka teriak minta tolong, saudara tidak akan melihat pekerjaan mereka yang harus dikerjakan. Kalau iya, maka mereka dalam masalah. Maksudku, kalau pintu rumah tertutup, saudara pasti mendobraknya untuk menolong anak saudara. Saudara mengerti? Amin. Itu bukan berarti saudara tidak memarahi mereka karena tidak melakukan pekerjaan rumah. Itu juga bukan berarti saudara tidak melarang mereka untuk pergi keluar, tapi saudara tidak akan menolak untuk menolong anak saudara karena mereka tidak sempurna dan mereka tidak melakukan yang seharusnya. Jadi jangan biarkan iblis menguasai pikiran saudara sampai saudara merasa takut untuk berdoa karena semua kesalahan saudara. Kalahkan iblis. Amin. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, ragu-ragu, kurang percaya, tidak tegas, dia akan labil dan tidak bisa diandalkan, dia tidak akan tenang hidupnya. Nah, keraguan itu menempatkan kita di posisi antara percaya dan tidak percaya. Dan firman berkata kita tidak boleh mendua hati.
Dan Alkitab berbicara tentang kehendak dari roh dan kehendak dari daging. Dan menurut saya kita harus belajar hidup sesuai dengan kehendak roh, dan itulah yang saudara rasakan dalam hati. Ada waktunya di mana saya bisa percaya sesuatu dengan hati saya, tapi iblis berusaha mengubah pikiran saya dan menghancurkan iman saya. Saudara mengerti? Saya tidak akan berdiri di sini dan memberikan firman yang bagus dan firman yang keren tentang bagaimana saudara bisa menghilangkan keraguan selamanya. Karena yang sejujurnya, keraguan itu ada bersama kita. Dan saya sudah memikirkan hal ini. Karena saya tidak mau memberikan jawaban yang saya kurang yakin akan berhasil. Jadi saya sudah memikirkan ini karena saya pernah ragu-ragu kadang ketika saya di mimbar berkhotbah dan mungkin saya tidak mendapatkan respon yang seharusnya saya dapatkan. Saya dengar iblis berkata, firman ini tidak benar, dan ketika saya mengajarkan pada saudara, saya harus mengambil alih. Saya harus mengikuti kata hati saya yang berkata, iya ini benar, saya telah mendoakannya, saya telah mengkonfirmasikan Tuhan, dan saya tidak akan berdiri di sini dengan hati yang mendua. Sangat penting bagi kita untuk percaya sepenuhnya dengan iman, dan saya dengan yakin berkata bahwa keraguan akan menyerang pikiran saudara. Tapi saat itulah saudara harus kembali hidup dalam kehendak roh dan seringkali membaca kebenaran firman. Apa yang dikatakan firman? Saudara lihat, perasaan saya tidak penting. Pemikiran saya tidak penting, perkataan orang lain tidak penting, bahkan situasi dalam hidup saya tidaklah penting. Yang terpenting hanyalah apa yang dikatakan oleh firman. Inilah arti dari berjalan dengan firman. Jadi, yang ingin saya tegaskan adalah saat saudara berdiri dalam iman untuk sesuatu atau saudara doakan sesuatu yang tak kunjung datang, katakanlah saudara berdoa untuk keselamatan anak saudara, dan semakin sering berdoa semakin buruk. Saudara tahu hal itu tidaklah asing, karena yang terjadi saat saudara berdoa, dan ini mungkin tak pernah saudara pikirkan, saat kita berdoa untuk sesama, Tuhan mulai bekerja dalam mereka. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak bersikap baik saat Tuhan bekerja dalam saya. Jadi, sangat mungkin jika saudara berdoa untuk sesama, mereka malah menjadi lebih buruk. Dan iblis mengacaukan pikiran dengan berkata, apa yang kau lakukan tidak berguna. Tapi yang harus saudara katakan karena kita harus menggunakan mulut kita dengan benar. Di waktu seperti itu, saudara harus katakan, kau bisa mengambil keraguan itu dan kembali ke neraka tempat kau berada. Karena kehendak Tuhan untuk semua orang diselamatkan, saya telah berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja sekarang karena doa saya. Dan ini bukan hanya untuk menolong doa kita, tapi ini keuntungan lainnya. Saudara bahagia dan semangat dalam menunggu. Semua orang semangat ketika menunggu perubahan dalam hidupnya. Itulah artinya hidup penuh harapan. Ekspektasi yang benar bahwa sesuatu yang baik akan terjadi kapan saja. Daripada bangun dan berkata, saya takut untuk menjalani hari ini. Lebih baik kita berpikir, saya tidak sabar melihat perbuatan Tuhan hari ini. Amin. Markus 11 ayat 23-24 berkata, aku berkata kepadamu, siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Firman bahkan tidak berkata bahwa keraguan tak akan datang, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekarang kita bicarakan ini tadi malam, saya percaya dulu maka saya akan melihat. Saudara dengar, kita harus percaya sudah ada sebelum kita melihat.
Dan ini hal yang sulit bagi orang yang tak terbiasa hidup seperti ini. Bagaimana bisa percaya tanpa melihat? Karena kita mempunyai dua hidup, hidup berdasarkan roh dan hidup berdasarkan kedagingan. Dan roh kita pun tidak bisa terlihat, ia bekerja di dunia tak terlihat, di mana terjadi hal yang tidak terlihat tapi sangatlah luar biasa. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saudara, bukan berarti Tuhan baru mulai bekerja saat itu. Dia telah bekerja untuk saudara. Saudara tahu seperti anak kecil yang bermain dengan imajinasinya. Mempunyai teman mereka sendiri. Saudara tahu apa? Kita juga memiliki teman itu. Saya suka ini, saudara juga. Saya berbicara dengan teman saya. Nah, ini adalah ayat yang saya sukai. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi maksud saya adalah saat keraguan datang, bukalah mulutmu. Berkata-katalah dengan iman saudara, bukan kebohongan yang berasal dari iblis. Jikalau orang jahat mengetuk pintu, bukan berarti kita harus mempersilahkan dia masuk. Amin. Dan ini bentuk lain dari keraguan. Jika kita benar-benar mengetahui semuanya tentang Allah sejujurnya, kita tidak akan meragukan kehendak Allah. Namun kita ragu ia akan melakukannya untuk kita. Kadang lebih mudah untuk memberitahu seseorang apa yang Tuhan kerjakan untuk mereka dan percaya daripada mempercayakan hal itu untuk kita. Itu karena kita selalu melihat kesalahan kita. Maksud saya bukan kita bisa hidup sembarangan dan tidak peduli apapun karena ada Yesus yang akan memperbaiki hidup kita seluruhnya. Maksud saya bukan itu. Tuhan murah hati dan maksud saya adalah seseorang yang hatinya benar di hadapan Tuhan dan saya buat kesalahan. Sejujurnya saya hampir yakin bahwa saya berbuat kesalahan setiap harinya. Saya beritahu yang sebenarnya, saya minta maaf kalau ini menyinggung, tapi saya tidak mementingkan kesalahan saya. Tahu mengapa? Karena saya membuang hidup saya bertahun-tahun, merasa bersalah atas semua yang pernah saya lakukan, dan terus dikontrol oleh rasa bersalah itu. Dan saya sudah menyerahkan semua itu dan menjadi ciptaan baru. Semua perilaku baik saya terjadi karena kehendak Yesus, dan semua kesalahan saya hanya Dia yang bisa memperbaikinya. Dan saya ingin teguran Tuhan, saya ingin ditegur saat saya membuat kesalahan. Saya berterima kasih kepada Tuhan saat Dia berkata, Joy, sikapmu buruk dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur, karena dulu saya hidup dalam kegelapan dan kebodohan untuk sangat lama, berlaku buruk terhadap orang lain dan saya bahkan tidak menyadarinya. Tapi lihatlah, satu-satunya cara untuk saudara sadar akan kesalahan adalah dengan tidak dikontrol oleh kesalahan itu. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk saudara sadar akan kesalahan adalah dengan tidak dikontrol oleh kesalahan itu. Dan Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa, agar kita beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Di mana ada dosa, kasih karunia akan lebih besar dalam Dia. Kita akan dibenarkan oleh Allah, disucikan, ditebus, dibebaskan. Ketidaksempurnaan kita tidak mempengaruhi kemampuan dan kemauan Tuhan untuk menjawab doa kita. Sekarang, kalau seseorang memiliki dosa yang disembunyikan dan mereka hidup sembarangan dan tidak peduli apa kata Tuhan, maka itu kehendak Tuhan untuk tidak menjawab doa mereka sampai mereka mulai peduli dengan perkataan Tuhan dan ingin bertobat.
Sama dengan cara kita membesarkan anak kita. Aku berjanji sekarang, tapi kalau kamu tidak melakukan yang aku suruh, aku akan menghukum kamu. Amin. Itu adalah cara saya untuk menjelaskannya dengan sederhana. Jadi, firman yang indah dari Ibrani 4 ayat 15 dan 16 ini harus dibaca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tahu rasanya menjadi manusia seutuhnya. Rasanya memiliki keraguan, memiliki pencobaan, merasakan keresahan. Ia mengerti itu semua. Dia berhasil melewatinya tanpa jatuh dalam dosa. Semua itu untuk kita, dan kita yang menerima hasil dari jerih payahnya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, tegas, dan percaya diri menghampiri tahta kasih karunia, tahta Allah bagi kita orang berdosa, supaya kita menerima rahmat untuk kesalahan kita dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi jangan pernah berpaling dari kasih Tuhan. Saudara tahu bagi saya, dan ini cara saya memulai hari ini. Bapa, aku datang padamu dalam nama Yesus, mengakui bahwa aku tidak layak menerima semua ini, tidak layak mendapat pertolongan-Mu, tidak layak akan apapun. Tapi aku datang dalam namanya, memberikan semua yang ada padanya. Dan bukan padaku. Imanku ada dalam Yesus. Dan karena itu aku datang dengan berani agar Engkau memberi apa yang kubutuhkan. Nah, hal berikutnya yang ingin saya bahas adalah doa saudara tidak akan dijawab kalau itu bukan kehendak Tuhan. Saya dengar itu. Jadi, saya berbicara dengan asisten saya bernama Penny. Dia adalah istri dari pendeta Mike, dan kami pelayanan bersama. Saya bilang, apa yang diperlukan untuk mengubah seseorang dari pemikiran Tuhan harus memenuhi keinginannya, ke pemikiran bahwa keinginan Tuhanlah yang aku inginkan lebih dari keinginanku sendiri. Kita memulai hubungan dengan Tuhan dengan berikan. Kita pikir kita menemukan kekuatan rahasia di hidup kita. Cara untuk mendapatkan semua yang kita mau. Dan biasanya, Kristen pemula selalu dapat semuanya. Benar kan? Kalau saudara ingin perubahan yang instan, cari orang Kristen pemula dan berdoalah bersama. Dan menurut saya Tuhan memberikan semuanya kepada mereka karena Tuhan ingin membentuk kehidupan rohani mereka. Tapi ada transisi saat kita berjalan bersama Tuhan, dan mungkin berbeda untuk setiap orang. Mungkin butuh 10 tahun, mungkin butuh 4 tahun, mungkin butuh 15 tahun. Tapi cepat atau lambat saudara akan mendengar ini. Daripada aku memenuhi kebutuhanmu hari ini, bagaimana kalau aku memenuhi kebutuhanku dalam